Selamat pagi anak-anak. Sehat atau tidak? Saya ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Silahkan duduk. Anak-anak, dari tadi sudah berdoa atau belum? Baik, kalau begitu salah satu teman maju di depan untuk memimpin doa hari ini. Siap gerak. Siap berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bersurga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini dan segala kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Mari kita tepuk tangan dulu. Dari tadi sudah absen atau belum? Baik, mari kita dengar nama kita. Siapa yang tidak hadir hari ini? Antonia Jembere, Arnoldus Ikun, Desti Septiana Belu, Gregorius Nelson Nana, Julius Yuvanto Sili, Maria Novilia Naha, Maria Delesti Funan, Lucia Ajana Molo, Katarina Simenes Indra Rasi, Paulus Rosario Kapitan, Yuditia Asli Ikul, Mario Lefor Pinseran. Baik, hadir semua? Hadir semua? Kelas 6 berjumlah berapa orang? Baik. Anak-anak, mari kita menyanyikan sebuah lagu, judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Mari kita berdiri, salah satu pimpin kita menyanyi. Dari Sabang sampai Merauke, berdaulat pulau-pulau, sambung menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah
hari ini kita silahkan dulu anak-anak betul. Silahkan dulu. Kita belajar tentang pengaruh tentang geografis Indonesia. Tujuan pembelajarannya kita akan mengamati video tentang letak geografis Indonesia. Siapa yang tahu, siapa yang dapat menyebutkan 5 pulau besar di Indonesia? Bagus, silakan. 1 Pulau Sumatera, 2 Pulau Jawa, 3 Pulau Kalimantan, 4 Pulau Sulawesi, 5 Pulau Irian Jaya. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Pintar sekali. Nah, jadi kita belajar tentang letak geografis Indonesia. Mari kita amati video ini tentang letak geografis Indonesia.
Baik anak-anak, sudah lihat? Sudah dengar? Video tadi tentang apa? Tentang pengaruh letak geografis Indonesia.
tentang peta geografis Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjajar berjajar pulau. Ada pulau kecil, ada pulau besar. Oke. Jadi siapa yang bisa jawab berapa pulau yang ada di wilayah negara Republik Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Ya coba. Beribu-ribu pulau. Bagus sekali, tepuk tangan itu. Beribu-ribu pulaunya tidak begitu, kurang lebih 17.000 lebih pulau. Kalau pulau besar kita dapat menghitung. Ada berapa pulau besar? 5. Pulau besarnya 5. Siapa bisa ingat kembali? Pulau besar yang 5 pulau besar itu siapa? Angkat tangan. Sejak pulau besar. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Iya. Sulawesi, Pulau Irian Jaya. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk. Lihat di sini, ini peta. Ini namanya apa? Peta. Dari Sabang sampai Merauke. Merauke ada di sini. Berjajar pulau kecil, banyak sekali pulau. Tetapi ada pulau besar, beberapa pulau besar yang kita bisa tahu. Ini dia. Dari sini ke sini ini namanya Pulau Sumatera. Dari sini ini pulau apa? Jawa. Kalau ini Kalimantan. Kalau yang satu ini pulau ini Sulawesi. Terus ada pulau satu besar ini namanya apa? Irian Jaya. Papua bagus, pintar sekali. Tetapi dikenal juga dengan Irian Jaya. Banyak pulau besar. Lagunya dari kita sudah nyanyi, lagu dari Sabang sampai Merauke. Jelas anak? Jelas anak? Ini kita sesuai dengan video yang kita sudah nonton. Baik anak-anak, mari kita bentuk kelompok. Bentuk 3 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Baik. Sudah bagi anak-anak? Sudah bagi kelompoknya anak-anak? Sudah. Baik. Pak Guru membagikan soal. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3 ini. Baik. Sudah dapat semua? Sudah. Pak Guru persilahkan untuk diskusi kelompok tentang soalnya masing-masing. Silakan.
Anak-anak diskusinya pelan-pelan ya. Jawab cepat-cepat. Pikirkan jawabannya. Dengan anak-anak?
Mari kita presentasikan. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Kelompok satu sudah? Sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah, kelompok dua sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Kelompok tiga sudah atau belum? Sudah. Nah, begitu harus semangat. Mari kita masing-masing presentasikan hasilnya. Kelompok satu terlebih dahulu. Silakan. Ibu. Maksud. Mari kita saksikan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan. Teman-teman, di sini kami kelompok satu mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia sangat strategis di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dilalui dengan garis khatulistiwa sehingga dapat memberikan berbagai pengaruh yang besar, seperti pengaruh terhadap aspek iklim, ekonomi, budaya, hingga potensi kebencanaan. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Ya baik, mari kita tepuk tangan. Silakan dulu. Baik, kelompok dua, silakan maju ke depan untuk presentasi. Teman-teman, di sini kami kelompok dua mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang negara Indonesia disebut sebagai negara. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena memiliki karakteristik geografia, ekonomi, dan budaya yang sangat erat kaitannya dengan laut. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Ya baik, tepuk tangan dulu. Mari sekali. Baik, semua hasil saya persilakan untuk kumpulkan. Baik, mari kita sama-sama lihat dengan hasil kerja kelompok masing-masing. Di sini saya membaca hasil dari kerja kelompok satu. Soalnya jelaskanlah pengaruh letak geografis Indonesia. Dari kerja kelompok mereka dapat menjawab bahwa letak geografis Indonesia sangat strategis di antara dua benua dan
dua samudra. Benua Asia dan benua Australia. Seperti tadi ya. Dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Serta dilalui garis khatulistiwa, sehingga dapat memberi berbagai pengaruh yang besar seperti pengaruh terhadap aspek iklim, ekonomi, budaya, hingga potensi kebencanaan. Sekian hasil kerja kelompok 1. Hasil kerja kelompok 2 yang terjelaskan mengapa Indonesia disebut negara maritim. Mereka menjawab, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena memiliki karakteristik geografis, ekonomi, dan budaya yang sangat erat kaitannya dengan laut. Ini hasil diskusi kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 3, mereka menyebutkan dua benua dan dua samudra di Indonesia, yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sudah jelas? Sudah. Jadi sampai di rumah belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Ya. Sudah? Sudah. Dari hasil semua ini, hasilnya semua baik, semua benar, semua sangat benar. Mari kita tepuk tangan dulu. Kita sudah kerja kelompok, sudah sumbang ide, pendapat, jadi semua hasilnya baik. Tadi anak, kita kan sudah nonton video toh? Sudah. Sudah nonton kan? Sudah. Kalau kita nonton, bukan hanya nonton, tapi kita menyimak supaya kita tahu. Ya? Ya? Pengertian letak geografis Indonesia. Pertama, sebelum pengaruh letak geografis. Tetapi kita harus tahu dulu arti dari letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah atau negara yang berdasarkan fakta dan berdasarkan pada keadaan alam di sekitar. Ya. Letak geografis suatu wilayah berkaitan dengan letak astronomi. Ya. Dan sangat mempengaruhi untuk letak Indonesia ini banyak pengaruh. Ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya letak geografis itu Indonesia mempunyai dua musim. Tahun dua musim. Tahun Indonesia memiliki dua musim. Tahun yaitu musim. Biasa kita tahu musim hujan dan musim panas. Musim hujan, musim panas. Satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Maka 6 bulan panas, 6 bulan hujan. Jadi
Itu pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki 2 musim. Jelas saudara? Jelas saudara? Jelas. Masih semua? Masih. Yang kedua, wilayah Indonesia sangat strategis. Sangat strategis itu bilang pas. Dia ke sana lewat ini, ke sini lewat, pokoknya dia pas di tengah-tengah. Sangat strategis. Mungkin anak-anak tahu tadi sudah menyimak video, ya. Indonesia memiliki 2 benua. Siapa sebutkan? Benua apa dan benua apa? Ya? Ya? Bagus, bukan teman kita. Dia bilang benua Asia dan benua Australia. Ya, itu wilayah Indonesia sangat strategis di antara 2 benua, di tengah benua. Ada 2 benua, benua Asia dengan benua Australia. Juga di tengah-tengah 2 samudra. 2 samudra itu laut yang luas sekali. 2 samudra. Di tengah-tengah 2 samudra yang siapa yang tahu? Samudra apa dan samudra apa? Ya? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iya, tepuk tangan dulu. Letak geografis Indonesia di tengah-tengah. Letak geografis Indonesia itu sangat strategis. Di tengah-tengah 2 benua dan di tengah-tengah 2 samudra. Itu. Nah. Kemudian Indonesia kaya akan budaya. Itu pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia kaya akan budaya. Budaya itu bilang apa? Ada. Suku. Tapi ada semboyan. Bineka Tunggal Ika. Artinya walaupun tetapi tetap satu. Beda agama, betul? Ada Islam, ada Katolik, ada Hindu dan lain-lain. Beda tidak? Beda. Bineka Tunggal Ika. Walaupun beda, tetapi tetap satu. Ada bahasa daerah, ya? Bahasa daerah itu beda. Suku bangsa beda-beda. Ya, jadi Indonesia itu kaya. Apa? Kaya dengan apa? Kaya dengan budaya. Itu pengaruh letak geografis Indonesia. Kemudian Indonesia menjadi jalur perdagangan. Dari Malaysia dari Malaysia ke Australia harus lewat Indonesia. Karena Indonesia di tengah-tengah. Maka dengan itu letak geografis Indonesia itu sangat berpengaruh. Indonesia menjadi jalur transit. Itu dari Australia harus lewat Indonesia menuju ke Malaysia, India, Filipina dan negara-negara lain itu lewat Indonesia. Oleh karena itu Indonesia itu sangat strategis. Indonesia menjadi negara maritim terbesar. Ya. Indonesia memiliki
Berapa pulau? Seperti tadi itu. Pak sudah tanya, Pak Guru sudah tanya. Indonesia memiliki berapa pulau? Beribu-ribu pulau. Beribu-ribu pulau. Ada pulau besar, ada pulau kecil. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Berjajah pulau. Nah, itu. Negara besar atau tidak? Besar. Begitu. Jadi Indonesia menjadi negara maritim, penuh dengan hasil laut. Ya. Di laut itu ada hasil banyak sekali. Nah, Indonesia disebut negara maritim terbesar, ya, maritim terbesar. Keuntungan letak geografis Indonesia. Letak geografis itu ada untung dan ada rugi. Dan letak geografis itu ada untung dan rugi. Kita mau dengar keuntungannya apa? Nah, keuntungannya itu di bidang ekonomi, keuntungannya itu menambah devisa negara, menambah anggaran, tambah uang. Ya, menambah anggaran. Pusat perekonomian di antara dua benua. Itu keuntungan kita. Ya, dari benua satu ke benua yang lain melewati Indonesia. Maka Indonesia memiliki keuntungan terhadap letak geografis Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Itu keuntungan letak geografis Indonesia. Keuntungan satu lagi di bidang komunikasi. Komunikasi itu bilang bahasa, ya, komunikasi berbahasa. Jadi Indonesia itu kaya akan bahasa. Indonesia kaya akan bahasa. Seperti tadi baru jelas, ya. Seperti tadi Pak baru jelaskan bahwa kaya akan bahasa itu berbeda-beda bahasa, beribu-ribu bahasa. Tetapi walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Terus Indonesia bisa menguasai bahasa asing. Biasa bisa tahu bahasa Inggris. Seperti di Bali. Di Bali itu orang asing banyak. Jadi anak-anak sekolah itu juga tahu bahasa Inggris. Tetapi tidak belajar. Tidak langsung. Dengan sendirinya tahu berbahasa Inggris. Itu keuntungan pengaruh letak geografis Indonesia. Bidang transportasi. Keuntungan lagi satu namanya bidang transportasi. Peningkatan transportasi untuk tujuan wisata. Peningkatan transportasi laut secara nasional. Itu keuntungan. Peningkatan akomodasi angkutan umum. Itu keuntungan daripada letak geografis Indonesia. Ya. Baik. Selanjutnya ada kerugian. Tadi kaitan keuntungan. Sekarang masuk pada kerugian mana? Ada juga kerugiannya. Misalnya kerugian itu banyak budaya asing yang masuk, ya, banyak budaya asing yang masuk
membuat budaya lokal terancam punah, terancam hilang. Ya. Contohnya, ya, kita tiru-tiru orang barat, orang asing. Nanti lama-lama kita seperti orang asing. Anak-anak pakai rok, tidak sopan lagi, misalnya. Ya, pakai baju tidak sopan lagi. Itu budaya asing. Kemudian kita orang Indonesia juga ikut-ikutan. Nah, kalau kita ikut-ikut maka lama-lama budaya Indonesia atau budaya kita akan hilang. Baik. Kemudian Indonesia bisa menguasai bahasa asing secara persaingan global itu kerugian. Persaingan global. Ya. Kemudian kerugian letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. Kerugian menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal terus berkurang. Jadi kalau kita menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris, lama-lama kita juga tidak punya bahasa. Kerugian letak geografis Indonesia di bidang transportasi. Kerugian, ya, tersingkirnya transportasi tradisional. Transportasi tradisional kita semakin hilang. Tradisional itu seperti apa? Transportasi tradisional seperti kuda. Kuda itu kita pakai alat, kita jadikan alat transportasi kuda itu. Nah, jadi yang memiliki kuda itu bisa untuk membawa dari tempat ke tempat yang lain. Itu kuda bisa dia membawa barang-barang, tetapi dengan transportasi maka lama-lama akan hilang. Itu letak geografis Indonesia di bidang kekurangan di bidang transportasi. Semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan dari luar negara. Lama-lama Indonesia banyak mobil-mobil dari luar negara. Tidak buatan lagi Indonesia, tapi buatan sebuah negara lain. Bidang sosial budaya, banyaknya budaya asing yang masuk membuat budaya lokal terancam punah. Budaya asing, adat asing, pengaruh kita lama-lama tidak punya adat akan hilang. Ingat, harus kita pertahankan. Maraknya perilaku turis yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat Indonesia. Kemudian jenis tanah Indonesia. Jenis tanah yang tersebar di Indonesia lebih dari 22 jenis tanah. Jadi Indonesia ini banyak jenis tanah. Begitu. Jenisnya banyak, bentuknya banyak. Tanah itu tidak satu bentuk, tapi banyak bentuknya. Kurang lebih 22 jenis tanah. Tidak semua jenis tanah itu subur. Ada tanah yang tandus. Ada jenis tanah yang tidak subur. Ada jenis tanah yang subur.
syukur. Ingat, banyak sekali jenis tanah di Indonesia. Macam-macam jenis tanah di Indonesia. Kemudian jenis sumber daya air dan kelautan Indonesia. Oke. Sumber daya air dan kelautan Indonesia. Sumber daya air adalah segala potensi air yang dikandung udara di permukaan bumi, di dalam tanah, dan proses yang dapat memberikan manfaat untuk semua makhluk hidup. Jadi baik. Halo. Hai. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Anak-anak semangat. Ya, semangat untuk mendengar, menyimak pelajaran sehingga kita bisa pintar. Jadi, seperti tadi video yang kita nonton, ya, video yang tadi kita nonton itu tentu membuat anak-anak lebih tahu daripada pengaruh letak geografis Indonesia. Ya. Jadi anak-anak, saya mau tanya lagi. Siapakah yang dapat menyebutkan pulau-pulau di Indonesia? Terutama 5 pulau besar. Siapa? Cepat. Ya, coba. Andri. Pulau Sumatera, 2 Pulau Jawa, 3 Pulau Kalimantan, 4 Pulau Sulawesi, 5 Pulau Irian Jaya. Baik, betul ya. Sesuai dengan materi yang kita dapat. Jadi minggu depan kita mulai dengan pelajaran baru. Ya. Minggu depan hari Selasa seperti ini kita akan memulai mendengar dengan pelajaran baru, yaitu fauna dan flora atau flora dan fauna. Nanti minggu depan kita akan menjelaskan. Baik. Halo. Hai. Baik. Saya meminta anak-anak untuk menyanyi sebuah lagu lagi. Lagu apa? Pilih. Ya? Garuda Pancasila. Mari kita berdiri menyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu.
Pancasila pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, tepuk tangan. Saya minta salah satu siswa untuk menempati doa penutup. Doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Silakan. Ya. Siap gerak. Coba gerak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu. Terpujilah engkau yang maha dan terpujilah buat Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dalam waktu kematian kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siap, beri salam. Silakan duduk. Ya. Duduk dulu. Baik. Jadi ingat, Pak Guru pesan lagi untuk minggu depan ya. Minggu depan kita mulai dengan materi baru. Materi yang akan kita bawa itu adalah flora dan fauna. Sudah dengar? Sudah. Jadi sampai di rumah Anda belajar mencari buku untuk membaca tentang flora dan fauna. Dengar? Dengar. Baik. Mari kita berdiri. Siap, beri salam. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Pak Guru. Thank you.